Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Fitri Astuti bersama teman saya yaitu Sulfiana. Kami akan menjelaskan mengenai pewarnaan simpul pada graf, pewarnaan sisi pada graf, pewarnaan wilayah pada graf, beserta aplikasinya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan graf. Suatu graf terdiri dari dua himpunan yang berhingga, yaitu himpunan titik-titik tidak kosong yang disebutkan dengan PG dengan elemen-elemennya disebut simpul, dan himpunan garis-garis yang disimbolkan dengan EG dengan elemen-elemennya disebut dengan sisi. Adapun pengertian dari pewarnaan pada graf G ialah pemetaan warna-warna pada simpul, sisi, atau wilayah pada graf sedemikian sehingga setiap simpul, sisi, atau wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Dalam pewarnaan simpul, pewarnaan wilayah, dan pewarnaan sisi, ada yang dinamakan dengan jumlah warna minimum. Dalam pewarnaan simpul dan pewarnaan wilayah, jumlah warna minimum disebut dengan bilangan kromatif. Pada pewarnaan sisi, jumlah warna minimum disebut dengan indeks kromatik. Definisi dari bilangan kromatik graf G ialah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai suatu graf. Suatu graf G mempunyai bilangan kromatik K atau K kromatik jika G sama dengan K. Pada pewarnaan simpul dan wilayah, bilangan kromatik dinotasikan dengan G. Sedangkan pada pewarnaan sisi, indeks kromatik dinotasikan dengan aksen G. Baiklah, saya akan menjelaskan pewarnaan simpul pada graf. Adapun definisi dari pewarnaan simpul pada graf yaitu pemberian warna pada simpul-simpul di graf G sedemikian sehingga setiap dua simpul yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Kita masuk ke contoh, yaitu terdapat 6 mahasiswa yang mengambil 6 mata kuliah. Misalkan mata kuliah tersebut kita inisialkan dengan A, B, C, D, E, dan F dengan kombinasi berbeda. Bagaimana cara membuat jadwal perkuliahan ataupun jadwal ujian sehingga tidak terjadi bentrok dan jadwal kuliah dapat berjalan dengan optimal? Berikut tabel mata kuliah yang diambil oleh setiap mahasiswa. Pada tabel, mahasiswa 1 mengambil mata kuliah A, C, dan F. Mahasiswa 2 mengambil mata kuliah A dan mata kuliah B. Mahasiswa 3 mengambil mata kuliah A dan mata kuliah D. Mahasiswa 4 mengambil mata kuliah A, mata kuliah E, dan mata kuliah F. Mahasiswa kelima mengambil mata kuliah B, mata kuliah D, dan mahasiswa keenam mengambil mata kuliah C dan mengambil mata kuliah E. Bentrok yang dimaksud pada soal ini ialah agar misalkan mahasiswa 1 tadi kan mengambil mata kuliah A, C, dan F. Bentrok di sini agar tidak terjadi mata kuliah A, C, dan F ini bentrok secara bersamaan dalam satu sesi. Sehingga harus dibuat jadwal perkuliahan atau jadwal ujiannya. Sehingga tidak terjadi kurang optimalnya untuk mahasiswa satu dalam perkuliahannya. Untuk menjawab soal tersebut, maka terdapat variasi mata kuliah yang diambil mahasiswa yang telah ditunjukkan pada tabel akan kita buat ke dalam graf.
Langkah-langkahnya itu yang pertama ialah menggambar simple graph. Simple graph dibuat berdasarkan banyak variasi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, di mana tadi pada soal terdapat 6 mata kuliah yaitu berinisial A, B, C, D, E, F. Ini kita buat melingkar, kalau bisa kita buat melingkarnya berurutan yaitu dari kiri ke kanan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menggambar sisi pada graf. Sisi dipresentasikan berdasarkan mata kuliah yang sama pada setiap mahasiswa. Pada mata kuliah A, untuk mahasiswa 1 itu bertetangga dengan mata kuliah C dan mata kuliah F, sehingga kita hubungkan simpul A dengan simpul C serta simpul A dengan simpul F. Kemudian untuk mata kuliah A pada mahasiswa 2 itu bertetangga dengan mata kuliah B, sehingga kita hubungkan simpul A dengan simpul B. Pada mahasiswa ketiga untuk mata kuliah A itu bertetangga dengan mata kuliah D, sehingga kita hubungkan simpul A dengan simpul D. Pada mahasiswa 4, mata kuliah A bertetangga dengan mata kuliah E dan mata kuliah F, sehingga kita hubungkan simpul A dengan simpul E. Untuk simpul F, karena sudah dihubungkan maka tidak perlu lagi. Untuk mahasiswa kelima, pada mahasiswa kelima, ia tidak mengambil mata kuliah A, sehingga dia tidak bertetangga dengan yang manapun. Untuk mahasiswa keenam, itu juga tidak mengambil mata kuliah A. Selanjutnya kita lihat mata kuliah B. Pada mahasiswa 1, ia tidak mengambil mata kuliah B. Kita lanjut ke mahasiswa kedua. Pada mahasiswa kedua, ia mengambil mata kuliah B, sehingga mata kuliah B bertetangga dengan mata kuliah A. Karena mata kuliah A dan mata kuliah B sudah dihubungkan, maka tidak perlu lagi kita hubungkan. Untuk mahasiswa ketiga, ia tidak mengambil mata kuliah B. Lanjut ke mahasiswa keempat, juga tidak mengambil mata kuliah ke B, dan mahasiswa kelima mengambil mata kuliah B, sehingga mata kuliah B berhubungan atau bertetangga dengan mata kuliah D, sehingga kita hubungkan simpul B dengan simpul D. Pada mahasiswa ke-6, ia juga tidak mengambil mata kuliah B. Kemudian kita lihat lagi mata kuliah C. Pada mahasiswa 1, mata kuliah C bertetangga dengan mata kuliah A dan mata kuliah F. Maka kita hubungkan simpul C dengan simpul A dan simpul C dengan simpul F. Karena simpul C dengan simpul A sudah terhubung, maka tidak perlu lagi kita hubungkan. Kita hanya menghubungkan simpul C dengan simpul F. Pada mahasiswa kedua, ia tidak mengambil mata kuliah C. Pada mahasiswa ketiga juga tidak mengambil mata kuliah C. Pada mahasiswa keempat juga tidak mengambil mata kuliah C. Mahasiswa kelima juga tidak mengambil mata kuliah C. Mahasiswa keenam mengambil mata kuliah C, sehingga ia bertetangga dengan mata kuliah E. Maka kita hubungkan simpul C dengan simpul E. Selanjutnya kita lihat untuk mata kuliah D. Pada mahasiswa 1, ia tidak mengambil mata kuliah D. Pada mahasiswa 2 juga tidak mengambil mata kuliah D. Pada mahasiswa ketiga, ia mengambil mata kuliah D, sehingga mata kuliah D bertetangga dengan mata kuliah A. Karena sudah dihubungkan sebelumnya, maka tidak perlu lagi kita gambarkan.
Kemudian pada mahasiswa keempat juga tidak mengambil mata kuliah D. Pada mahasiswa kelima, ia mengambil mata kuliah D, sehingga mata kuliah D bertetangga dengan mata kuliah B. Maka kita hubungkan simpul D dengan simpul B. Pada mahasiswa keenam, ia tidak mengambil mata kuliah D. Selanjutnya yaitu mata kuliah E. Pada mahasiswa 1, ia tidak mengambil mata kuliah E. Mahasiswa 2 juga tidak mengambil mata kuliah E. Mahasiswa ketiga juga tidak mengambil mata kuliah E. Pada mahasiswa keempat, ia mengambil mata kuliah E, sehingga mata kuliah E bertetangga dengan mata kuliah A dan mata kuliah F. Maka kita hubungkan simpul mata kuliah E dengan simpul A, simpul E dengan simpul F. Selanjutnya yaitu mahasiswa kelima tidak mengambil mata kuliah E. Pada mahasiswa keenam, ia mengambil mata kuliah E, sehingga mata kuliah E bertetangga dengan C. Jika kita hubungkan simpul E dengan simpul C. Selanjutnya yaitu mata kuliah F. Pada mahasiswa 1, ia mengambil mata kuliah F, sehingga mata kuliah F bertetangga dengan mata kuliah A dan mata kuliah C. Maka dari itu kita hubungkan simpul F dengan simpul A, simpul F dengan simpul C. Karena sudah dihubungkan, maka tidak perlu dihubungkan kembali lagi. Pada mahasiswa kedua, ia tidak mengambil mata kuliah F. Pada mahasiswa ketiga juga tidak mengambil mata kuliah F. Pada mahasiswa keempat, ia mengambil mata kuliah F, sehingga dia berhubungan dengan mata kuliah E dan mata kuliah A. Ya, kita hubungkan simpul F dengan simpul E, simpul F dengan simpul A. Pada mahasiswa kelima, ia tidak mengambil mata kuliah F. Dan pada mahasiswa keenam juga tidak mengambil mata kuliah F. Kemudian kita beri warna pada graf. Langkah selanjutnya yaitu mewarnai graf. Setelah dibuat simpul dan sisi, maka selanjutnya simpul graf diwarnai dengan minimum warna yang mungkin menggunakan teori pewarnaan simpul. Pada simpul A itu berderajat 5, pada simpul B berderajat 2, pada simpul C berderajat 3, pada simpul D berderajat 2, pada simpul E berderajat 3, pada simpul F berderajat 3. Kita ambil simpul yang berderajatnya paling tinggi, yaitu simpul A. Sehingga simpul A ini kita beri warna oranye. Kemudian kita lihat simpul yang lainnya yang tidak terhubung dengan simpul A. Pada gambar dapat dilihat semua simpul itu terhubung dengan simpul A, sehingga hanya simpul A yang berwarna oranye. Kemudian kita lanjut ke simpul yang terbanyak selanjutnya, yaitu simpul C, E, dan F, yaitu berderajat 3. Saya ambil simpul C terlebih dahulu. Simpul C ini kita beri warna hijau. Kemudian kita lihat simpul yang lain yang belum diberi warna, yang tidak terhubung dengan simpul C, yaitu simpul B dan simpul D. Sehingga simpul B dan simpul D kita beri warna hijau. Kemudian kita ke simpul E. Simpul E ini kita beri warna biru. Kemudian kita lihat simpul lainnya yang belum diberi warna dan tidak terhubung dengan simpul E. Dapat dilihat dari gambar tidak ada simpul yang belum diwarnain yang tidak terhubung dengan E, sehingga hanya simpul E yang berwarna biru. Selanjutnya yaitu simpul F.
kita lihat simpul yang lainnya yang belum diberi warna yang tidak terhubung dengan simpul F. Pada gambar sudah tidak ada lagi simpul yang belum diberi warna dan tidak terhubung dengan F, sehingga hanya simpul F lah yang berwarna berwarna hitam maksud saya, maaf. Sehingga kesimpulannya dari soal tersebut, warna minimum yang dapat diberikan pada graf sebanyak 4 warna. Sehingga pada kasus sesi kuliah ataupun ujian untuk 6 mahasiswa yang perlu disediakan ialah 4 sesi, yaitu sesi 1 oranye, yaitu mata kuliah A, sesi 2 hijau untuk mata kuliah B, C, dan D, sesi ketiga yaitu warna biru untuk mata kuliah E, dan sesi keempat warna hitam untuk mata kuliah F. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan sisi pada graf. Adapun definisi dari pewarnaan sisi pada graf G ialah pemberian warna pada sisi-sisi di graf G sedemikian sehingga setiap dua sisi yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Baiklah, langsung saja masuk ke contoh yang akan dijelaskan oleh Sulfiana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya Sulfiana akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Winnie Fitri Astuti. Kali ini penjelasan saya akan membahas mengenai 3 poin. Yang pertama, contoh pewarnaan sisi, di mana materi tentang pewarnaan sisi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu yang kedua ada materi mengenai pewarnaan wilayah. Dan yang ketiga yaitu contoh pewarnaan wilayah. Oke, di sini ada sesuai dengan poin pertama yaitu contoh pewarnaan sisi. Di sini ada soal di mana soalnya berbunyi Andika yang saya simbolkan dengan huruf awalnya A mengundang 3 pasang pemain bulu tangkis ganda putra dari negeri Dharma Raga, yaitu Bayu yang saya simbolkan dengan huruf B, dan Camdan C, Denny D, dan Elia E, serta Fauzi dengan huruf kapital F, dan Giftari dengan huruf kapital G. Mereka akan bermain bulu tangkis dengan peraturan. Jadi, dalam permainan ini mereka harus mengikuti peraturan, yaitu yang pertama, tidak bertanding melawan pasangan sendiri. Di sini kan ada pasangan seperti misalnya Dani dan Elia. Mereka ini berpasangan, berarti Dani dan Elia tidak boleh bertemu. Atau dengan kata lain, D sama E tidak boleh bertemu. F dengan G tidak boleh bertemu. B dan C juga tidak boleh bertemu. Lalu Andika akan bertanding melawan Denny, Elia, Fauzi, dan Giftari. Berarti A akan bertemu dengan D, A akan bertemu dengan E, A akan bertemu dengan F, dan A akan bertemu dengan G. Dari soal ini, jika setiap orang hanya bertanding 1 kali sehari, minimal berapa hari pertandingan yang diperlukan? Oke, di sini kita diketahui, ini maksud dari B versus G yaitu adalah nama-nama yang akan bertemu. Misalnya B versus G yaitu Bayu versus Giftari, B versus D, dan yang lain-lainnya. Ini untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat versus atau lawan yang akan mereka jumpai dengan mengikuti peraturan yang sudah dibuat di 2 poin ini. Yang pertama, tidak bertanding melawan pasangan sendiri, lalu ada juga beberapa nama yang harus berlawan dengan atau bertemu dengan Andika. Ini adalah daftar nama yang sudah dibikin sesuai dengan peraturan pada soal. Di sini ada B versus G, B versus D, B versus F, B versus E, A versus F, dan seterusnya yang dapat teman-teman saksikan di layar. Lalu di sini yang ditanya adalah berapa minimal hari untuk bertanding? Minimal harinya untuk bertanding. Lalu di sini untuk menyelesaikannya itu kita dapat dengan menjawab soal berikut. Oke, lalu kita akan menjawab soal-soal, maksud saya soal yang telah diberikan pada tadi ya. Di sini saya sudah bikin titik atau simpul-simpul dari
nama-nama yang sudah ada di soal, yaitu ada A, ada B, dan seterusnya. Oke, maaf sebelumnya. Lalu di sini misalnya A ini dia bertemu dengan siapa aja sih? A itu ada bertemu dengan F, ada E, ada G, ada D. Lalu nih, ini garisnya ini nih garis yang bertemu ya, berarti ada A bertemu dengan F, A bertemu dengan E, A bertemu dengan G. Atau sebaliknya ini dapat berputar juga ya teman-teman, berarti dapat juga G bertemu A, tinggal diputar-putar saja. Lalu begitu juga selanjutnya dengan B, garis ini atau sisinya ini menunjukkan dengan siapa dia akan berlawan. Misalnya garis ini berarti B akan lawan dengan D. Lalu selanjutnya, garis selanjutnya adalah garis mereka bertemu atau melawan siapa saja. Sudah saya bikin yang membentuk sebuah graf di mana terdapat simpul-simpul yang mewakili dari nama-nama yang akan bertanding, serta ada sisi yang mewakili siapa yang bertemu atau melawan siapa. Tahap selanjutnya yaitu di sini saya sudah kan tadi di sini tuh sudah ada sisi-sisinya ya. Ternyata persoalan tadi bisa kita selesaikan menggunakan pewarnaan sisi, di mana peraturan pewarnaan sisi yaitu seperti yang dijelaskan pada teman saya sebelumnya pada penjelasan, yaitu pewarnaan sisi tidak boleh mewarnai yang sama dengan tetangganya, dengan sisi yang bertetangga dengan dia, sehingga didapatkan pewarnaannya seperti ini. Dapat teman-teman lihat, di mana di sini tidak ada warna yang saling bertabrakan atau bertetangga seperti itu. Sehingga ketentuan hari yang akan mereka untuk bermain yaitu ada 6 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan pertanyaannya yang ditanya itu kan harinya. Jadi harinya itu ya ini, di mana hari pertama itu B versus G, C versus E, D versus F, B versus G, B versus G. Berarti di sini saya wakili dengan warna ungu. C versus E, ungu. Lalu ada D versus F, D versus F, D versus F, ini ungu. Kayaknya ini yang D sama C. Seperti itu. Lalu poin selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai pewarnaan wilayah. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pewarnaan graf itu kan terdiri dari 3 poin, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, lalu yang terakhir yaitu pewarnaan wilayah. Sebenarnya jika teman-teman sudah menyimak dari pengertian yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, yaitu mengenai pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi, maka untuk pengertian pewarnaan wilayah sendiri itu akan tidak asing lagi bagi teman-teman. Di mana pengertian dari pewarnaan wilayah adalah pemberian warna pada setiap wilayah pada graf sehingga tidak ada wilayah yang bertetangga. Maksud di sini bertetangga adalah mereka itu saling terhubung langsung, dia memiliki warna yang sama. Pada pewarnaan wilayah yang diwarnai harus dibentuk menjadi graf planar. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan dulu yang dimaksud dengan graf planar. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan. Jadi itu pengertian dari graf planar. Saya lanjuti, dibentuk menjadi graf planar terlebih dahulu, yang selanjutnya dibentuk menjadi graf dual di mana setiap ruang dalam wilayah di graf planar dijadikan sebuah simpul dan simpul yang bertetangga dihubungkan oleh sisi. Dengan demikian, pewarnaannya menggunakan konsep pewarnaan simpul. Jadi di sini itu setelah graf planar ada istilah dengan graf dual. Mana tadi ya? Bentar. Ini graf dual. Jadi graf dual itu setelah dibentuk graf planar dibentuk menjadi graf dual. Jadi dia ini istilahnya ini kan ini biasanya pewarnaan wilayah itu kan dimanfaatkan dalam sebuah peta. Soalnya itu biasanya itu dalam bentuk peta. Jadi kita tidak bisa langsung mengerjakannya di bentuk peta itu. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam graf planar yang lalu diubah menjadi graf dual seperti contoh yang diberikan Ibu pada bahan di minggu sebelumnya. Sedangkan bagaimana cara pewarnaan wilayah? Pewarnaan wilayah itu menggunakan konsep pewarnaan simpul. Jadi hampir sama juga dengan cara kita mengerjakan soal pewarnaan simpul. Cuma bedanya yaitu di akhirnya
wilayah-wilayah atau bagian-bagiannya itu akan diwarnai sesuai dengan pewarnaan di simpul yang sudah dikerjakan. Saya lanjut aja kali ya, langsung ke contoh soal untuk lebih paham. Jadi di sini ada contoh soal tentang pewarnaan wilayah, di mana soalnya warnai peta di bawah ini, kemudian tentukan bilangan kromatiknya. Jadi sebenarnya bilangan kromatik ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Bilangan kromatik itu adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya warna yang kita butuhkan seminimal mungkin. Jadi kita disuruh mewarnai nih, ini kan ada peta nih, peta suatu wilayah. Peta ini kita disuruh warnain dengan ketentuan kan tidak boleh sama dengan warna di wilayah sebelahnya. Lalu kita hitung berapa banyaknya bilangan kromatiknya, bilangan minimal yang dibutuhkan. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu pewarnaan wilayah itu kan emang identik dengan pewarnaan suatu peta kan. Jadi ini peta, jadi sebelumnya kita ubah dulu ke graf planar dan dual, yaitu seperti ini. Sudah saya ubah. Ini dia tinggal mengikuti saya teman-teman. Misalnya titik-titiknya ini. Nih, D, A, E. Nih, D akan bertetangga dengan A, E, H. Nah, dia akan bertetangga dengan A, E, tapi dia hanya ini kan terpisah. Lalu setelah sudah diubah ke dalam bentuk ini, selanjutnya di sini saya sudah untuk mempermudah kita menentukan warna, saya bentuk dalam tabel. Jadi kan di graf pewarnaan simpul kan sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan pewarnaan simpul itu kita urutkan dengan derajat titik paling banyak. Derajat titik itu kan misalnya E ini kan, ini E kan. Derajat titiknya itu ada 1 ke B, 2 ke A, 3 ke F, 4 ke D, 5 ke H, lalu 6 ke I. Berarti E derajat titiknya ada 6. Dengan menggunakan cara yang sama kita dapat derajat titik juga untuk F, untuk B, A, C, I, G, D, H. Lalu kita urutkan derajat titiknya dari yang paling besar menuju yang paling kecil. Jika derajat titiknya itu sama, kayak ini sama-sama 5, tinggal teman-teman pilih saja. Lalu cara kita menentukannya yaitu dengan derajat titik yang paling banyak, pertama kan titik E, ini E. Jadi ini warnanya saya misalkan saja, terserah teman-teman mau warna apa. Misalnya saya warnanya itu merah, saya bikin E ini sudah merah ya. Lalu saya lihat yang tidak berhubungan dengan E ini siapa aja. Coba lihat yang tidak berhubungan. Kalau B kan berhubungan, A berhubungan, D berhubungan atau bertetangga, F berhubungan, ini berhubungan, sehingga kita dapat kesimpulan bahwa yang tidak berhubungan itu hanya simpul C dengan simpul G. Dengan kata lain, kan warnanya itu tidak boleh sama dengan tetangganya. Tetangga si E ini kan B, A, D, F, I, H. Berarti yang simpul itu tidak boleh memakai warna yang sama, yaitu warna merah. Jadi yang boleh pakai warna merah yaitu hanya C dan G. C sama G sebenarnya boleh saja sama-sama memakai warna merah, asalkan mereka tidak bertetangga. Namun sayangnya di sini C sama G bertetangga, sehingga hanya boleh salah satu saja yang memakai warna merah. Di sini saya random saja, yang saya pakaikan warna merah yaitu simpul atau titik dari C. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Teman-teman tinggal di simpul-simpul ini teman-teman tentuin derajat titiknya. Udah dapat derajat titiknya berapa, teman-teman urutin. Maksud dari urutin ini biar teman-teman bisa tahu dari pewarnaannya itu tuh kita mau warnain yang mana dulu. Lalu di sini kan udah di derajat paling banyak. Terus itu kita lihat yang tidak bertetangga dengan derajat yang paling banyak. Dalam kasus contoh saya itu ada E. Siapa yang tidak bertetangga? Lalu kita yang tidak bertetangga itu kita boleh memakai warna yang sama dengan syarat tetangga-tetangga itu tidak berdekatan. Jika berdekatan maka pilih salah satu tetangga saja. Lalu misalnya setelah E kita ke selanjutnya, titik selanjutnya yaitu titik F, di mana F di sini berderajat titik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu saya misalkan berarti ini udah di tahap kedua ya teman-teman. F ini saya pakai warna yang lain selain warna merah, misalnya hijau. Lihat di sini yang tidak bersebelahan atau tidak bertetangga dengan F itu siapa? Ternyata itu ada ini. F ini kan bertetangga dengan ini kan, ini dengan C, B, G, E, I. Berarti yang tidak bertetangga hanya A, D, H.
Seperti kasus yang sebelumnya, ADH boleh sebenarnya kita warnain hijau, tapi sayangnya ternyata A sama D ini kan bersebelahan, bertetangga, jadi A sama D tidak boleh memakai warna yang sama, teman-teman. Jadi yang boleh pakai warna hijau antara A sama D cuma boleh salah satu saja. Di sini saya pakai A yang hijau, sedangkan H, kenapa H boleh digunain warna hijau juga? Karena di sini tidak ada garis yang menghubungi H dengan D atau dengan A, sehingga H juga boleh mendapatkan warna hijau. Untuk tahap 3 dan tahap 4 itu sama juga dengan yang tadi, seperti tahap 1 sama tahap 2. Teman-teman dapat menyimaknya juga ya, bagaimana cara tahap 3 dan tahap 4. Untuk menghemat waktu, saya akan men-skip tahap 3 dan tahap 4 karena caranya itu hampir sama juga dengan tahap 1, tahap 2. Setelah kita sudah dapat warna, di sini saya sudah bikin selanjutnya warnanya. Ini sama juga dengan yang ini. Ini sama dengan yang tadi, yang sebelumnya. Cuma di sini saya udah kasih warna. Misalnya tadi kan A itu hijau. Di sini saya sudah bikin A itu hijau. Nah, jadi pewarnaan wilayah itu teman-teman sama juga dengan pewarnaan simpul. Penggunaannya juga menggunakan pewarnaan simpul seperti yang dijelaskan pada materi pada pewarnaan wilayah. Nih, jadi dia tuh sama dengan pewarnaan simpul, cuma bedanya di endingnya kita menyesuaikan dengan warnanya lagi. Yang ini nggak ada, ini D. Nih, jadi misalnya A ini hijau, dibikin A hijau. D kuning, tinggal dikasih warna D kuning. C merah, kasih warna C merah, seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, dia soalnya suruh mewarnai petanya, sudah kita warnai petanya dengan cara pewarnaan wilayah yang melewati tahap seperti sebelumnya. Lalu untuk menentukan bilangan kromatiknya, kita tinggal hitung. Bilangan kromatik itu kan yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu bilangan yang menunjukkan banyaknya warna yang kita butuhkan seminimal mungkin. Jadi di sini berapa warna yang saya butuhkan? Ada warna kuning 1, hijau 2, merah 3, dan biru 4. Berarti jawabannya bilangan kromatiknya yaitu ada 4. Sekian penjelasan.